Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Basirah, kembali lagi di channel Basirah TV dengan saya Adib Ilyas. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang sebuah takdir. Kita tahu bahwa takdir adalah ketetapan yang Allah tentukan kepada seorang hamba. Ada 4 hal yang telah Allah tetapkan bahkan sebelum manusia itu lahir di dunia. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah bahagianya, yang ketiga adalah sengsaranya hidup di dunia, dan yang keempat adalah rezekinya. Kemudian dalam sebuah kajian akidah, takdir terbagi menjadi 2, yaitu takdir khayyarah dan takdir syayyarah. Takdir khayyarah adalah takdir yang mana itu bisa diubah dengan usaha dari seorang hamba tersebut. Contohnya adalah orang yang terlahir dengan kebodohan. Dia bisa mengubah takdir itu dengan apa? Dengan cara dia belajar, dengan cara dia bersekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Dengan itu dia bisa menjadi orang yang cerdas. Dan yang kedua adalah takdir syayyarah, adalah takdir yang mana itu tidak bisa diubah bahkan dengan kerja keras, sekeras apapun orang itu berusaha, takdir itu tidak akan pernah bisa berubah. Misalnya kita terlahir sebagai seorang laki-laki, kemudian dia ingin menjadi seorang perempuan, dia beroperasi menjadi transgender. Mungkin zahirnya dia berubah menjadi seorang perempuan, tapi batinnya dia adalah seorang laki-laki. Kemudian dalam kasus lain adalah kematian. Kematian adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan orang itu meninggal, di mana dan bagaimana cara dia meninggal. Mungkin di zaman yang sangat canggih ini menggunakan teknologi, seorang dokter bisa memprediksi kapan dia meninggal. Akan tapi maju mundurnya ajal itu hanya Allah yang tahu. Lalu apakah ajal yang telah Allah tetapkan bisa berubah? Jawabannya bisa. Dengan tanda kutip, apabila Allah berkehendak. Seperti halnya kisah pemuda di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari dia datang kepada Nabi Ibrahim dengan niat mengundang dan memberitahu beliau tentang hari pernikahannya yang akan diselenggarakan di besok paginya. Tak lama setelah dia pergi, datanglah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, siapakah pemuda itu?" Lalu beliau menjawab, "Dia adalah muridku sekaligus sahabatku." Kemudian malaikat tanya lagi, "Ada apa dia datang kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia datang dengan niat mengundangku di hari pernikahannya besok pagi." Lalu spontan malaikat itu menjawab dan berkata dengan kataan yang sangat menusuk hati Nabi Ibrahim. Malaikat itu berkata, "Sayang sekali wahai Ibrahim, bahwa usia pemuda itu tidak akan sampai hingga besok pagi." Kemudian setelah malaikat memberitahu kabar tersebut, malaikat itu langsung pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Setelah mendengarnya, Nabi Ibrahim sontak tersentuh hatinya dan tergerak untuk memberitahu kepada pemuda itu tentang kabar tersebut, bahwa dia tidak akan bisa hidup sampai besok pagi. Lalu di pagi harinya, Nabi Ibrahim datang ke hari pernikahannya dan dia terkejut mendapati pemuda itu melaksanakan pernikahannya dengan penuh tawa, dengan penuh kegembiraan. Lalu dia berpikir, apakah malaikat tersebut berbohong kepadaku? Lalu hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, dan tahun demi tahun berganti, sehingga Nabi Ibrahim mendapati pemuda itu hidup sampai 70 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berpikir lagi, apakah dia benar-benar berbohong memberitahu kepadaku bahwa pemuda itu akan meninggal besok paginya. Setelah Nabi Ibrahim berpikir seperti itu, datanglah malaikat maut.
Lalu Ibrahim bertanya, "Wahai malaikat maut, apa gerangan yang telah membuat Allah menahan tanganmu untuk mencabut nyawa pemuda itu?" Lalu malaikat menjawab, "Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa pemuda itu di hari pernikahannya, tepatnya sebelum pernikahannya, dia telah mensedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Maka dari itulah Allah menahan tanganku dan memutuskan bahwa Allah memperpanjang umurnya pemuda tersebut, sehingga kau melihatnya sampai sekarang ini." Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa kematian bisa ditunda dengan bersedekah. Akan tetapi dengan catatan bahwa jika Allah berkehendak memanjangkan umur seorang hamba tersebut. Namun kalaupun tidak diperpanjang oleh Allah, maka setidaknya dia akan menikmati hidup dengan penuh kelapangan, keringanan beban, sehingga dia merasa bahwa hidupnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.